warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Firdaus Maharani dari jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang periodisitas karakter unsur-unsur dalam tabel periodik. Selamat menyaksikan. Periodik unsur kimia adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Teman-teman perlu mengenali, memahami, dan menghafalnya guna menghitung reaksi kimia dengan tabel periodik unsur. Teman-teman bisa mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat setiap unsur. Unsur-unsur dalam sistem periodik unsur kimia terdiri dari kelompok, yakni golongan atau juga bisa disebut golongan vertikal dan juga golongan horizontal. Meskipun nampak rumit, teman-teman akan terbiasa dan mudah menghafalnya jika sering berlatih. Berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui tentang sistem periodik unsur kimia. Yang pertama dari klasifikasi sistem periodik unsur kimia. Pada sistem periodik unsur kimia, golongan merupakan kolom vertikal yang terdapat pada tabel periodik kimia. Golongan sangat penting untuk metode pengklasifikasikan unsur-unsur. Golongan berisi unsur-unsur yang memiliki susunan elektron terluar yang sama. Karena memiliki elektron yang sama, unsur-unsur tersebut memiliki faktor kimia yang sama dan ditulis tangan dengan urutan bilangan Romawi. Unsur-unsur pada golongan A merupakan golongan utama, sedangkan golongan B dinamakan logam transisi. Dua deret dari bagian bawah merupakan logam transisi, dalam yang terdiri atas lantanida dan aktinida. Golongan 1A ada alkali kecuali H, terdiri dari HLi, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Golongan 2A ada alkali tanah, yaitu golongan alkali tanah, yaitu terdiri dari Be, Mg, CaSr, Bara. Golongan 7A halogen terdiri dari F, Ci, Br, I, dan At. Golongan 8A terdiri dari gas mulia, yaitu terdiri dari HNeAr, Kr, Xe, dan Rn. Golongan 3A boron aluminium terdiri dari B, Al, Ga, In, dan Ti. Golongan 4A karbon silikon terdiri dari C, Si, Ge, Sn, dan Pb. Golongan 5A terdiri dari nitrogen fosforus terdiri dari Np, As, Sb, dan Bi. Golongan 6A oksigen belerang terdiri dari Os, Se, Te, Po. Golongan 1B sampai dengan 8B disebut sebagai golongan transisi. Sementara itu, periode adalah barisan horizontal yang terdapat pada tabel periodik. Terdapat 7 periode dalam tabel periodik, di mana masing-masing tabel mewakili tingkat energi atom yang dimiliki. Tidak semua periode memiliki jumlah unsur yang sama, di mana jumlah unsur terkecil terdapat pada periode 1 yang berjumlah 2 unsur. Sedangkan jumlah unsur terbanyak adalah pada periode 6 yang memiliki 32 unsur. Satu periode ke-1 2 unsur, lalu 2 periode kedua memiliki 8 unsur, periode ketiga memiliki 8 unsur, periode keempat memiliki 18 unsur, periode kelima memiliki 18 unsur, periode ke-6 memiliki 32 unsur dan 18 unsur, serta periode keempat dan kelima 14 unsur deret lantanida. Periode ke-7 merupakan periode unsur yang belum lengkap, terdapat deret aktinida. Sifat dalam sistem periodik unsur kimia. Berikut ini adalah sifat-sifat yang terkandung dalam sistem periodik unsur kimia. Sifat unsur. Berdasarkan sifat unsur-unsur, sistem periodik unsur kimia terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Logam memiliki sifat yang cenderung melepaskan elektron dari non-logam untuk membentuk ion positif, sedangkan non-logam cenderung menerima elektron dari logam.
Lain halnya dengan unsur metaloid yang memiliki kedua sifat seperti logam dan non-logam. Jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Jarak tersebut dapat diukur dalam satuan pikometer atau angstrom dalam satu golongan dari atas ke bawah. Jari-jari atom cenderung membesar setara dengan pertambahan pada kulit elektron. Kereaktifan. Kereaktifan sebuah unsur pada tabel periodik dalam satu periode dari kiri ke kanan bertambah hingga golongan 7A. Energi ionisasi. Energi ionisasi pertama adalah energi yang diserap untuk melepas satu elektron dari sebuah atom. Sedangkan energi ionisasi atom kedua adalah energi yang diserap untuk melepaskan elektron kedua dari sebuah atom dan seterusnya. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah jumlah energi yang dilepaskan ketika sebuah elektron ditambahkan ke dalam kolom atom netral untuk membentuk ion. Sifat non-logam memiliki nilai lebih tinggi pada afinitas elektron daripada sifat logam, dan afinitas elektron secara umum terus meningkat sepanjang periode. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap suatu atau menarik suatu kembali elektron dari atom lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.